Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Alvin Deswandi. Kita bertemu lagi dalam pelajaran ilmu pengetahuan alam. Kemarin kita sudah belajar tentang sistem ekskresi, yaitu ginjal. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kulit, paru-paru, dan hati. Ada 3 organ ekskresi yang akan kita pelajari pada hari ini. Oke, kita sudah mengenali kulit. Semua kita mempunyai kulit ya. Melihatnya saya remeh, kulitnya tipis. Tapi fungsinya sangatlah besar. Adapun fungsinya, yang pertama adalah untuk menjaga suhu tubuh kita. Nah, itulah fungsi daripada kulit. Dia bisa menjaga suhu tubuh kita dari cuaca dingin, panas. Karena kulit juga banyak mengandung syaraf, sehingga dia bisa mendeteksi atau cepat terangsang karena banyak mengandung syaraf. Selanjutnya adalah mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa keringat. Nah, setelah kita olahraga atau kita sedang kepanasan, pasti kita mengeluarkan keringat. Nah, keringat inilah mengandung air, NaCl, urea, dan asam. Kemudian, kulit juga melindungi jaringan di bawahnya dari kerusakan fisik. Bisa berupa gesekan, penyinaran, kemudian terserang oleh kuman dan zat kimia yang berbahaya. Kemudian yang keempat adalah mengurangi kehilangan air di dalam tubuh. Yang kelima adalah menerima rangsangan dari luar. Karena memiliki syaraf yang banyak tadi, maka dia bisa menerima rangsangan dari luar. Nah, itulah fungsi-fungsi daripada kulit. Nah, yang di sini adalah rambut akar. Nah, kita lihat jaringan epidermis. Yang paling luar tadi, jaringan epidermis terdiri dari 3 bagian. Yang pertama ada stratum corneum. Nah, ini adalah merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas paling luar. Dari yang sering-sering lupas itu adalah kulit atau stratum corneum. Yang kedua adalah stratum granulosum yang mengandung pigmen melanin. Ya, ini yang membuat kita warna kulit. Kemudian yang ketiga adalah stratum germinativum yang terus-menerus membelah untuk menggantikan sel kulit mati tadi. Makalah yang berperan dalam pertumbuhan kulit adalah stratum germinativum. Kemudian yang kedua, ada bagian yang kedua tadi adalah dermis. Dermis ini terdiri dari otot penggerak rambut, pembuluh limpa, saraf, kelenjar minyak, kelenjar keringat, dan sebagainya. Ada pembuluh limpa atau pembuluh nadi jadi. Nah, kemudian di bawah itu tadi ada namanya hipodermis atau lapisan subkutan. Lapisan hipodermis banyak tersusun atas jaringan lemak sehingga berfungsi menjaga suhu tubuh. Dan juga lapisan hipodermis ini merupakan kumpulan jaringan ikat yang berfungsi melekatkan kulit pada otot. Nah, itulah tadi ada 3, epidermis, dermis, dan hipodermis.
Nah, kali ini kita akan masuk pada yang ketiga adalah paru-paru. Ya, paru-paru sudah kita bahas juga dan kemarin pada bab sebelumnya, yaitu tentang sistem pernapasan. Selain dari sistem pernapasan, fungsi paru-paru juga adalah sebagai alat ekskresi berupa karbon dioksida. Kita lihat struktur daripada paru-paru. Pasti kalian sudah ingat semua. Yang pertama mulai ada hidung, kemudian di sini ada faring, trakea. Nah, cabang dua adalah bronkus. Kemudian dari cabang masing-masing cabang itu memiliki cabang lagi, itu namanya bronkeolus. Nah, kita lihat di ujung bronkeolus ini ada namanya alveolus. Nah, ketika diperbesar maka seperti inilah bentuk daripada alveolus. Nah, di sini ada dua panel, ada yang masuk dan ada yang keluar. Kita lihat dari sini cara kerjanya. Oksigen yang masuk ke alveolus akan berdifusi dengan cepat memasuki kapiler-kapiler darah yang ada di sini. Kemudian karbon dioksida akan berdifusi dengan arah yang sebaliknya. Darah pada alveolus akan mengikat oksigen dan mengangkutnya ke seluruh tubuh. Nah, di sini kayak darah yang akan kayak oksigen ini dialirkan ke seluruh tubuh. Kemudian di dalam bulu kapiler jaringan tubuh, darah mengikat karbon dioksida untuk dikeluarkan beserta uap air. Nah, dari sini kita lihat bisa kita dibuat reaksi kimianya. Yaitu C6H12O6 ditambah dengan O2. Ya, C6H12O6 ini adalah glukosa. Kemudian O2 ini adalah oksigen. Nah, hasilnya adalah CO2 atau karbon dioksida dan H2O air. Itulah hasil reaksi kimia pada ekskresi pada paru-paru. Selanjutnya, yang keempat adalah hati. Ya, hati. Kita lihat fungsi hati. Hati berfungsi yaitu mensekresikan zat warna empedu yang disebut bilirubin, pewarna penawar racun, merombak sel-sel darah merah dan merombak protein. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang proses pemecahan darah. Bilirubin ini dihasilkan dari pemecahan hemoglobin terdapat pada sel-sel darah merah. Sel darah merah hanya memiliki rentang waktu hidup antara 100 sampai 200 hari, 120 hari. Karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran sel. Kemudian membran sel ini selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Karena tidak memiliki inti sel, sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru dan menggantikan komponen sel yang rusak. Nah, kita lihat proses pemecahan darah itu gimana jadinya. Nah, yang pertama adalah sel darah merah, yang biasa. Kemudian dipecah menjadi hemoglobin. Nah, di hemoglobin ini sel darah merah ini mengandung hemoglobin. Kemudian hemoglobin ini memiliki tiga hemoglobin ini dipecah menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah hemin. Yang kedua adalah zat besi. Nah, zat besi ini digunakan sebagai bahan untuk membentuk sel darah merah yang baru. Kemudian adalah globin.
Nah, globin ini dipecah menjadi asam amino untuk digunakan dalam pembentukan protein lain. Nah, menjadi protein lain hemoglobin. Kemudian, hemin ini dia dipecah menjadi zat warna hijau atau disebut dengan biliverdin. Nah, biliverdin ini zat warna hijau dihasilkan oleh dari hemin. Kemudian dari biliverdin ini kemudian diubah menjadi bilirubin yang merupakan zat warna kuning orange ke oranye. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Nah, getah ini dikeluarkan ke usus 12 jari, kemudian menuju usus besar. Di dalam usus besar, bilirubin ini diubah menjadi urobilin. Diubah menjadi urobilinogen. Nah, urobilinogen ini diubah menjadi urobilin atau warna urine. Dan kedua adalah sterkobilin, yaitu sebagai pewarna feses. Nah, itulah dari penjelasan dengan proses pemecahan sel darah merah. Ada bagian-bagian yang disiapkan supaya kita lebih mudah memahaminya. Sampai di sini dulu pertemuan kita pada hari ini, semoga bermanfaat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.